Kalau di akhir itu masih ada tempat yang lain, jalan yang lain, ruang yang lain, maka kalimatnya disebut dengan akhir. Ardun, ini tempatnya. Sifatnya disebut dengan dunia. Awas, dunia itu bukan tempatnya, sifatnya. Disebut dengan dunia. Tahan, ini sifatnya. Dari kata dana, yadnu, dunuwan, wa dunyaan. Awas, hati-hati. Sesuatu yang sifatnya dekat, singkat, padat. Sesuatu yang dekat, singkat. Itu dana, yadnu, dunuwan, wa dunya. Sifatnya dunia. Wadanal jannataini dan. Kalau Anda nanti masuk surga, kata Allah, semua kenikmatannya dekat. Sambil tiduran pengen anggur, muncul anggur. Anda pengen apel, tinggal ngambil apel. Gak usah belanja, gak usah narik, gak usah pergi. Datang, tiba. Terfikirkan, muncul. Al-Baqarah Quran surah kedua, ayat ke-25. Paling kanan sebelah atas. Wabashshiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kullama ruziqu minha rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha. Begitu diberikan rezeki, ini yang dijanjikan. Persis mirip. Pengen anggur, muncul seketika. Pengen apel, muncul seketika. Bahkan pernah ada orang di dunia, ya Allah, saya pengen lumpia Semarang, ya Allah. Tapi nggak kesampaian, ya Allah. Tiba-tiba dia masuk surga. Begitu masuk pertama kali terpikir, lumpia Semarang, sling, muncul. Wa utubihi mutasyabiha, diberikan persis seperti yang dia bayangkan dulu. Persis. Dia jangan takut, kalau Anda masuk surga, semua bisa digapai dengan mudahnya. Nah, kalimatnya apa? Wadanal jannataini dan. Sifat dunianya disebut dengan dunia, menunjukkan bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan dunia begitu dekat dan singkat. Setiap hari itu bukan panjang umur. Awas, hati-hati. Tapi lebih mendekatkan Anda pada kehidupan berikutnya. Jadi kalau Anda sudah meninggalkan hari yang berganti kemarin, kenapa disebut dengan dunia? Karena hari berikutnya mendekatkan Anda pada tujuan berikutnya. Disalah kalau ada orang masuk kepada usianya misalnya sudah 1 tahun, 2 tahun, sekarang 10 tahun yang lalu. Dia sekarang ada perbedaan dengan 10 tahun yang masa lalu. Orang mengira terjadi perubahan-perubahan yang bagus, tapi orang lupa. Ternyata setiap hari berganti mendekatkan pada tujuan-tujuan yang berikutnya. Makanya salah kalau ada yang mengatakan, misalnya, ayo panjang usia. Bukan panjang usianya, tapi mendekatkan pada tempat berikutnya. Sifatnya disebut dengan dunia, sesuatu yang singkat. Makanya semua yang terjadi di bumi yang kita lalui seakan-akan singkat. Kayaknya baru kemarin dibikin flyer, sekarang sudah ketemu. Kayaknya baru kemarin Anda sekolah, sekarang sudah berumah tangga. Kayaknya baru kemarin kita menikah, sekarang cucunya sudah 15. Di semua yang kita kerjakan kayaknya baru kemarin, itulah dunia. Jadi kalau ada yang mengira hidup di dunia itu selamanya, maka dia sedang bermimpi dan harus dibangunkan dari mimpinya. Right. Tahan. Pelan-pelan. Nah, sekarang, jadi kalau saya bertanya, apakah semua manusia akan hidup selamanya di muka bumi? Tidak. Apakah mereka akan berpindah tempat? Kalau semakin hari dilalui, semakin dekat ke perpindahan atau semakin jauh? Dekat. Pertanyaan saya, dari bumi pindah kemana? Dah, kita sepakat aja deh. Kalau belum tahu, katakan wallahu a'lam. Itu paling gampang. Malaikat ditanya, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Mereka berkata, ya Allah, kami enggak tahu, wallahu a'lam. Sahabat ditanya, Allah wa Rasulullah a'lam. Antum malaikat bukan, sahabat bukan. Sudah. Dari bumi, kalau kita meninggalkan bumi, meninggalkan dunia, pindah kemana? Kalau wallahu a'lam, enggak ada tempat namanya wallahu a'lam. Allah Maha Tahu, tanyakan kepada Allah. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil, mampir kita di alam kubur. Alamnya disebut dengan pemisah, barzakh, bainahuma barzakhul la yabghiyan. Dari alam kubur terjadi kiamat. Quran surah ke-75. Terjadi kiamat, maka kita akan berpindah ke alam yang paling akhir. Lihat sini, tahan. Ini awal papan tulis. Itu akhirnya. Akhir sabora, nihayat sabora. Lihat baik-baik. Ini dari awal, terus saya tunjukkan batas akhir. Kalau di akhir itu masih ada tempat yang lain,
jalan yang lain, ruang yang lain, maka kalimatnya disebut dengan akhir. Idhab anta ila akhiril bab. Pergi ke pintu yang terakhir itu. Tapi setelah pintu itu masih ada ruang lagi. Maka itu kalimatnya dalam bahasa Arab disebut dengan akhir. Tapi kalau Anda pergi ke satu tempat, di tempat itu ujungnya itu nggak ada yang lain. Idhab anta ila akhir haid. Pergi sini nih sampai ke ujung tembok. Di tembok itu nggak ada lagi ruangan, nggak ada tempat lagi, tidak ada tempat berpindah, tidak ada ruang sekat lagi setelah itu. Maka tambahkan tak di ujungnya, bukan akhir, tapi tambah tak di ujungnya, akhirah. Dari sini muncul kata akhirat. Paham? Kenapa disebut dengan akhirat? Karena ini tempat yang paling akhir. Setelah ini nggak ada tempat lagi. Antum dari sini habis masanya di dunia. Di bumi selesai. Di buminya tuntas. Cuman ada tempat lagi setelah itu. Pindah, mampir ke sini. Kubur. Di kubur, tuntas selesai. Terjadi kebangkitan. Nggak selamanya di sini. Pindah. Terakhir di sini. Pindah lagi ke sini. Kumpulkan. Tapi kalau antum sudah ke sini, maka Anda tidak akan pernah pindah tempat kemana-mana lagi. Karena itu Allah menyebut yang ini lebih utama. Karena yang utama itu tidak akan pernah berubah. Yang utama sifatnya abadi. Kalau sementara, itu bukan utama. Kalau abadi, itu yang paling hebat. Jadi kalau ada sesuatu tidak lama bertahan, maka Anda akan katakan produknya kurang bagus. Handphone, baru berapa lama sudah hang. Ini nggak bagus nih, KW nih. Ya, beli kulkas, berapa lama rusak. Nggak bagus. Tapi yang bertahan lama, yang sifatnya bagus, maka Anda katakan ini yang paling hebat. Ada alam yang saat Anda masuk ke dalamnya, maka dia tidak akan berpindah-pindah, tidak berubah lagi. Selamanya abadi. Maka itu alam yang paling hebat. Disebut dengan akhirah. Maka Allah katakan, ini tempat yang pertama. Dalam bahasa Arab disebut dengan ula. Yang pertama, ula. Al-ula. Ini yang terakhir. Ini yang abadi, yang paling hebat. Maka turun kalimat langsung firman Allah. Walal akhiratu khairul laka minal. Ini tempat yang paling hebat. Sebab kalau Anda kaya di sini, kaya di akhirat, selamanya akan kaya. Karena nggak pindah-pindah lagi. Tapi kalau Anda kaya di sini, kaya nih di sini nih. Silahkan kumpulin harta sebanyak-banyaknya. Rumah seluas-luasnya, mobil seragam-ragamnya, kumpulkan silahkan. Cuman mohon maaf, saya infokan dari sekarang. Kalau Anda sudah meninggalkan ini, maka semua yang Anda bawa di kehidupan ini akan ditinggalkan pula. Jangankan ke sini pun nggak akan ikut. Karena setiap alam punya sifat yang berbeda. Silahkan ambil contoh. Ada di antara Anda orang paling kaya se-Jawa Tengah misalnya. Harta banyak, maaf, rumah mewah, mobilnya berlimpah, Ferrari ada, Lamborghini ada, Lamborghini juga ada. Ya kumpulin semua, pakaian membentang dan seterusnya. Pertanyaan saya, apakah saat meninggalkan dunia, meninggalkan bumi, apa yang dimiliki itu dibawa ke alam kubur? Demi Allah saya katakan, saya belum pernah melihat orang ada meninggal dikubur sama mobilnya. Ada. Belum pernah saya lihat orang, ada orang meninggal berwasiat. Tolong ya di alam kubur, kalau bisa luasin aja seperti di dunia. Kalau bisa bikin kuburan untuk saya luasnya 3 hektar, kasih kamar dalamnya. Ya, kasih lampu biar terang. Gak ada. Semua sifat dunia akan tertinggal di sini. Selesai. Demi Allah saya katakan, selesai di sini. Karena itulah, orang yang meninggalkan dunia, maka disebut dengan kalimat telah meninggal dunia. Telah meninggal dunia itu bukan sekedar orangnya pindah dari sini ke tempat ini, bukan. Tapi semua sifat dunia ditinggalkan, nggak ada yang ikut. Di semua nih, sifat harta, sifat materi, semua tinggal. Yang dibawa hanya bekal yang cukup untuk ke tempat berikutnya. Karena bekal yang ini beda dengan yang sebelumnya. Maka kalau Anda kaya di sini, cuman di sini aja kayaknya. Begitu selesai kayaknya, habis, di sini statusnya sama. Almarhum. Tapi kalau Anda kaya di sini, maka akan kaya selamanya. Kalau Anda fakir di sini, maka Anda akan fakir selamanya. Tapi kalau Anda disebut miskin di sini, gak usah takut. Karena ketika kehidupan itu berakhir, statusnya hilang, maka baik miskin ataupun kaya, semua akan mendapatkan gelar yang sama. Tidak ada pengaruhnya. Cuma di sini perbedaannya. Nah, sekarang pilihan saya, pertanyaannya, pilih mana? Satu, kaya dunia, miskin akhirat, atau yang kedua, miskin dunia, kaya akhirat. Tidak ada pilihan ketiga dan gak usah protes. Coba 2. Kaya dunia, miskin akhirat, atau miskin dunia, kaya akhirat. 1 apa 2? Sudah. Saya tahu nggak pakai tangan pun udah ketahuan 2.
Sudah. Baik, sekarang berarti kita sepakat semuanya. Siapa yang ingin kaya dunia? Angkat aja tangannya, kaya. Masa nggak ada yang mau kaya dunia? Harus kaya. Kalau nggak kaya bagaimana bisa zakat? Zakat itu kan wajib. Kalau nggak ada uangnya bagaimana bisa zakat? Bagaimana bisa haji, bisa umroh? Kan mesti ada bekalnya. Jelas sampai sini? Baik. Siapa yang mau kaya dunia? Masya Allah. Siapa yang mau kaya akhirat? Itu yang kita inginkan. Ya, jadi kalau bisa ada dua, kenapa pilih satu? Ya, yang tadi, kalau bisa dunia itu kaya, akhirat kaya, itu maksud saya. Kenapa harus tepuk tangan? Maksud saya, kalau bisa dunia kaya, akhirat kaya, kenapa mesti pilih salah satu? Paham? Sudahlah.